sayang, ku bercinta tanpamu, apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Ya, siapa yang nggak ada hari ini? Laila itu kelompok 2 ya. Berarti Karisma dengan iya. Oke, baik anak-anak, tadi setelah kalian berliterasi tentunya sudah tahu ya apa yang dibaca tadi. Ya, yang dibaca tadi apa aja pada saat literasi? Iya, terus apa lagi? Iya, terus apa lagi yang dibaca? Iya, baik. Tadi kan sudah membaca tentang daftar pertanyaan persiapan wawancara ya. Jadi kalian itu ketika mau melaksanakan wawancara harus menyiapkan daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Jangan lupa ketika membuat daftar pertanyaan harus diawali dengan kata tanya. Kata tanya itu biasa diawali dengan kata apa? Adik, simba. Apa itu adik simba? Apa? Di mana? Terus? Siapa? Bagaimana? Satu lagi? Yang belum apa? Mengapa? Ya, ingat-ingat ya. Jadi membuat kalimat tanya yang baik harus diawali dengan kata adik simba. Adik simba itu apa? Di mana? Terus siapa? Terus mengapa dan bagaimana?
Lihat. Berarti kira-kira kalimatnya itu yang sesuai kalimat tanyanya apa? Ya, misalnya temanya tentang burung cendrawasih. Berarti kalimat tanya yang sesuai apa? Coba apa? Temanya tentang burung cendrawasih. Berarti kalimat yang sesuai dengan temanya, berarti kalimat tanyanya apa? Ingat harus diawali dengan kata adik Simba apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berarti apa? Coba. Temanya tentang burung cendrawasih. Apa? Ya, misalnya di mana burung cendrawasih ditemukan? Nah, misalnya. Apalagi misalnya apa nama lain burung cendrawasih? Misalnya seperti itu. Terus apa lagi misalnya? Ya, ada berapa jenis burung cendrawasih? Terus lagi, mengapa? Mengapa burung cendrawasih dilindungi? Ya, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak itu harus banyak kosakatanya ya, supaya ketika membuat pertanyaan itu sudah nggak bingung lagi. Harus buat pertanyaan seperti apa? Anak-anak itu sudah paham, sudah mengerti. Seperti itu. Nah, coba. Di situ terdapat bacaan jenis burung cendrawasih. Siapa yang berani baca? Siapa yang berani baca? Oke, baik anak-anak. Sekarang siapa yang berani membaca? Silakan. Ya, silakan dibaca. Baca yang keras ya. Jenis burung cendrawasih khas Indonesia. Burung cendrawasih atau Paradisaea dari ordo Passeriformes merupakan burung yang dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih dapat ditemukan di Papua, New Guinea. Pulau-pulau Selat Flores dan Australia Timur. Burung cendrawasih merupakan salah satu hewan endemis Indonesia. Selama ini masyarakat hanya tahu burung cendrawasih yang dengan satu nama aja. Namun ada 42 jenis burung cendrawasih. Sebanyak 30 diantaranya dapat ditemui di Indonesia. 7 diantaranya adalah endemis Indonesia. Ketujuh burung cendrawasih yang dapat ditemukan di Indonesia adalah cendrawasih gagak, cendrawasih bidadari, halmahera, cendrawasih paradigala, ekor panjang, cendrawasih afra arfak, cendrawasih parotia arfak, cendrawasih bota, dan cendrawasih merah. Cendrawasih gagak dan cendrawasih bidadari halmahera dapat ditemukan di Kepulauan Maluku. Cendrawasih paradigala, ekor panjang, dan cendrawasih aslapia arfak dapat ditemukan di pegunungan Arfak, Papua. Cendrawasih parotia arfak ini hanya ditemukan di hutan pegunungan Vogelkop, Papua Barat. Sementara itu, cendrawasih bota dan cendrawasih merah dapat ditemukan di Pulau Waligeo, Raja Ampat. Oke, baik. Terima kasih ya. Natasha sudah pintar, sudah berani membacakan teksnya. Tadi teksnya sudah dibacakan ya. Judulnya apa di situ? Jenis burung cendrawasih khas Indonesia. Ya, judul teksnya adalah jenis burung cendrawasih khas Indonesia. Dalam teks tersebut terdiri dari berapa paragraf ya? Ada berapa paragrafnya? Ada berapa? Ada berapa paragraf? Iya, ada 3 paragraf. Ya, paragraf pertama mulai dari kata burung cendrawasih sampai endemis Indonesia. Paragraf kedua mulai dari selama ini sampai endemis Indonesia juga. Yang paragraf ketiga dari kata ketujuh sampai dengan kata raja 4. Perlu diingat ya, setiap kata yang menjorok ke dalam seperti ini itu berarti awal dari paragraf.
berdasarkan tadi teks yang sudah dibacakan Natasha, ya, kalian diminta untuk menyusun 5 pertanyaan berdasarkan teks, ya. Sekarang guru akan bagikan kelompok, ya. Di sini kelompok 1 sama kelompok 2, ini Ridho kelompok 3 dan di Isan kelompok 4. Ya, masing-masing kelompok menyusun membuat pertanyaan, ya. Pertanyaannya ada 5 ya. Jangan lupa menggunakan kata adik, sim, mbak, ya, diawali dengan kata adik, sim, mbak. Apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana sesuai dengan teks tadi yang sudah dibaca. Ya, silakan dibahas per kelompok. Jawabannya ditulis dalam buku. Ya. Gimana anak-anak? Kerja kelompoknya sudah selesai? Sudah. Iya, oke, baik. Siapa yang berani maju duluan? Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Hafizah Sakila, yang di samping saya Natasha, yang di samping saya juga Hikmah. Kita mau membaca hasil kelompok kita. 1. Di mana burung cendrawasih dapat ditemukan? 2. Apa nama Latin burung cendrawasih? 3. Mengapa habitat burung cendrawasih? 4. Siapa yang mengetahui satu jenis burung cendrawasih saja? 5. Berapa jenis burung cendrawasih ditemukan di Indonesia? Oke, pintar. Semuanya sudah benar. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Ya, pintar ya, sudah benar. Mungkin dari kelompok lain ada yang nggak jelas dengan hasil jawaban dari kelompok 1, bisa ditanyakan. Kalau ada yang nggak jelas, nggak paham, bisa ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Dari hasil diskusi kelompok 1, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada berarti dianggap semuanya jelas ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali. Oke, yang berikutnya siapa yang berani? Yang berikutnya kelompok berapa? 2. Oke, baik, silakan. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Hironisa, sebelah saya Cinta, sebelah saya Clara. Kami akan membaca deskripsi. 1. Apa nama Latin burung cendrawasih? 2. Di mana cendrawasih ditemukan? 3. Siapa nama mengetahui berasal jenis burung cendrawasih? 4. Mengapa burung cendrawasih menjadi endemis Indonesia? 5. Berapa jenis burung cendrawasih? Oke, ya, baik. Mungkin dari kelompok lain ada yang berbeda, ada yang nggak paham dengan yang disampaikan kelompok 2. Sudah paham semua belum? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, tepuk tangan dong buat kelompok 2. Ya, silakan kembali. Siapa yang berani? Ya, oke, silakan kelompoknya Ridho. Ya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertanyaannya sudah benar ya, sudah bagus, sudah sesuai dengan aturan dengan diawali dengan kata adik Simba. Dari kelompok lain mungkin ada yang nggak paham atau nggak jelas, yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak. Iya, kalau ada yang mau bertanya, oke silakan kembali. Terima kasih. Selanjutnya, ya silakan. Oke, silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mejanya di sana. Di samping saya ada Anugrah, di samping kanan saya ada Rian. Satu, mengapa burung cendrawasih sapi? Dua, di mana anak burung cendrawasih ini? Tiga, apa nama dari Siapa hanya tahu burung cendrawasih ini? Dengan satu saja. 5. Berapa burung cendrawasih ditemukan di Indonesia? Oke, baik. Ya, sudah benar. Tepuk tangan dong buat kelompok 4. Ya, silakan kembali. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdiskusi ya. Bu Guru kan udah bagikan kelompok tadi. Kemudian anak-anak juga sudah presentasikan di depan ya. Nah, sekarang dari kegiatan diskusi yang tadi sudah kita laksanakan, pelajaran apa sih yang bisa anak-anak ambil dari kegiatan diskusi tadi? Iya, apa? Harus bisa bekerja sama. Oh iya, pintar sekali. Katanya Hafiza, kita harus bisa bekerja sama. Benar. Siapa lagi, ada yang tahu? Iya, apa? Tidak boleh egois. Iya, benar. Kita nggak boleh egois ya ketika sedang berdiskusi. Benar. Siapa lagi yang tahu? Apalagi pelajaran yang bisa diambil dari kegiatan diskusi? Ada yang tahu? Harus bisa apa? Iya, benar. Harus bisa menghargai pendapat teman. Oke, baik. Tadi dari materi itu kan kita harus bisa bekerja sama, harus bisa menghargai pendapat teman, nggak boleh egois. Jadi ketika kalian berdiskusi itu harus saling bekerja sama. Ya baik anak-anak, tadi kan anak-anak sudah membuat daftar pertanyaan ya sesuai dengan teks yang disajikan. Anak-anak perlu ingat dalam membuat teks pertanyaan itu kita harus menggunakan kata tanya adik Simba. Iya. Apa itu kata tanya adik Simba? Oke, baik. Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah. Iya. Kalau sudah mengerti, kita akan lanjut di materi berikutnya. Baik anak-anak, semuanya perhatikan. Tadi kita sudah belajar materi bahasa Indonesia ya, tentang wawancara. Kita menggunakan kata tanya yang diawali dengan adik Simba. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar materi tentang peran hewan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Iya,
lainnya. Misalnya di sawah, ya di sawah kan bukan hanya terdapat hewan ya, ada tumbuhan juga, ya enggak? Biasanya tumbuhan apa yang kita jumpai di sawah? Padi. Oke, ada tumbuhan padi. Selain itu ada tumbuhan apa lagi di sawah? Rumput. Iya, ada padi, ada rumput di sawah, ya. Kemudian setelah itu juga ada hewan-hewan. Ya, sekarang perhatikan. Biasanya tanaman tadi itu ya akan terganggu kelangsungan hidupnya apabila tanaman padi itu dimakan oleh tikus, iya tikus, apalagi apalagi hama padi dengan belalang. Iya, jadi ketika padi dimakan tikus kemudian dimakan belalang daunnya, ya maka tanaman padi tidak bisa tumbuh subur. Ya, oleh karena itu padi dan belalang biasanya para petani itu menyebutnya sebagai hama. Ya, tahu hama enggak? Ya, hama itu perusak tanaman, namanya hama. Ya. Kemudian, bagaimana sih caranya supaya kita bisa membasmi hama? Bagaimana dengan memanfaatkan peran hewan? Misalnya tadi kan padinya itu kan dimakan sama tikus. Berarti kita harus memanfaatkan hewan. Hewan apa yang bisa memakan tikus? Apa? Yang ada di sawah. Iya, ular, benar sekali. Jadi kita itu membiarkan ular yang ada di sawah. Kenapa dibiarkan saja? Supaya dia bisa memakan hama tikus. Ya. Setelah itu apa? Setelah ularnya dimakan oleh hama tikus, kemudian apa? Tikusnya kan mati. Ya, dia toh sudah dimakan. Nah, berarti nanti padinya bisa tumbuh bagus karena sudah nggak ada hamanya. Ya, seperti itu. Nah, tadi di dalam ekosistem itu hewan memiliki peranan yang penting ya. Kemudian perhatikan di sini ada gambar jaring-jaring makanan ya. Anak-anak bisa dilihat. Jaring-jaring makanan ini terdiri dari hewan dan tumbuhan. Di sini nama tumbuhannya tumbuhan apa ini? Padi. Terus ada hewan apa aja? Tikus, belalang, kakak, dan ular. Iya, yang biasa disebut sebagai hama oleh petani binatang apa ya? Tikus, belalang. Iya, oke baik. Sekarang berdasarkan jaring-jaring tersebut, coba siapa yang bisa menjelaskan jaring-jaringnya? Siapa? Oke, silakan coba. Siapa? Natasha. Iya, coba dijelaskan. Situ saja, ya. Pertamanya, tanaman padi dimakan oleh tikus. Setelah itu, tikus dimakan oleh ular. Belalang memakan tanaman padi. Setelah itu, belalang dimakan oleh katak. Setelah itu, katak dimakan oleh ular. Iya, oke, benar sekali. Tepuk tangan dong buat Natasha. Iya, pintar. Mungkin ada lagi yang bisa kah? Siapa lagi yang bisa? Siapa? Oh iya, oke, silakan. Jaring-jaring. Jaring-jaring. Pertama padi dimakan oleh tikus, lalu tikus dimakan oleh ular, lalu belalang memakan padi, lalu belalang dimakan oleh katak, lalu katak dimakan oleh ular. Iya, oke, benar juga. Tepuk tangan dong buat Fajar. Ya, benar juga ya yang disampaikan Natasha dan yang disampaikan Fajar sudah benar. Itu adalah contoh jaring-jaring makanan. Oke, anak-anak, tadi setelah kita pelajari jaring-jaring makanan, ya, kita lanjut di daur hidup kupu-kupu. Ya, anak-anak pernah lihat kupu-kupu? Pernah. Cantik nggak kupu-kupu? Cantik. Cantik nggak? Cantik. Padahal dulunya itu cuma kepompong ya. Ya. Tapi setelah melalui daur hidup, melalui tahapan-tahapan, berubah menjadi kupu-kupu yang cantik.
biasanya kadang ada di ranting pohon, kadang juga ada di dedaunan. Iya. Kemudian setelah 2 sampai 3 minggu kepompongnya akan pecah ya. Pecah menjadi apa? Kupu-kupu muda. Iya, akan berubah menjadi kupu-kupu muda. Kemudian dari kupu-kupu muda akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ya. Bagaimana? Apakah Nana paham materi daur hidup? Paham. Mengerti? Mengerti. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Coba Bu Guru tanyakan sekali lagi kalau sudah paham. Mula-mula daur hidup kupu-kupu itu kupu-kupu bagaimana dulu? Di mana? Kemudian berapa hari jangka waktu menetasnya? Oke, setelah menetas menjadi apa? Setelah itu? Iya, berubah menjadi apa? Iya, kepompong atau pupa hidupnya di mana? Iya, kemudian kepompong atau pupa itu berubah menjadi apa? Setelah itu? Oke, baik, berarti sudah mengerti ya, sudah paham. Ada yang mau ditanyakan? Iya, pintar, sudah paham. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar daur hidup ya. Setelah kita belajar daur hidup hewan, Anugerah perhatikan. Ya, setelah kita belajar daur hidup hewan, kita akan belajar tentang persebaran hewannya ya, persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia itu dibedakan menjadi berapa? 3. Oke, menjadi 3. Yang pertama apa? Fauna Indonesia bagian barat atau Asiatis. Oke, yang kedua? Fauna Indonesia bagian tengah atau perairan. Yang ketiga? Fauna Indonesia bagian timur atau Australis. Oke, baik, benar sekali yang sudah menjawab, pintar. Nah, sekarang Bu Guru tanyakan contoh hewannya atau contoh faunanya. Fauna yang bertipe bagian barat atau Asiatis apa aja ya hewannya? Badak bercula. Iya, terus apa lagi? Itu harimau Sumatera. Iya, Sumatera terus siapa? Ada loreng dan negara golden. Iya, jadi ada badak bercula 1, ada gajah, ada harimau, kemudian ada apa lagi? Orang hutan, ada kera. Ya, itu contoh hewan Asiatis. Berikutnya, yang tipe bagian tengah atau peralihan, contohnya apa aja? Iya, ada kuskus, burung maleo, babi rusa, komodo, ya. Nah, oke. Berikutnya, fauna bagian timur atau Australis, hewannya apa aja ya? Iya, terus? Iya, jadi ada burung cendrawasih, ada kanguru, kemudian ada apa lagi? Iya, ada kasuari. Ya, itu contoh fauna Australis. Ya, baik. Dari materi persebaran fauna di Indonesia, ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas semuanya? Iya, baik kalau sudah jelas. Ya, baik anak-anak, sekarang kita akan belajar masuk di materi FPB. FPB itu apa? FPB itu faktor persatuan terbesar. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama, harus menentukan Faktor dari tiap bilangan. yang kedua apa? Mengalihkan faktor yang sama apabila ada angka pilihan angka yang kecil. Oke, itu caranya ya. Sekarang
Berarti dibagi berapa? 3. Berapa 15 bagi 3? 5. Oke, tulis 5 ya. Nah, sudah selesai, kita tulis faktorisasinya. 30 faktorisasinya berarti 2 kali 3 kali 5. Oke, sampai di sini mengerti? Ngerti. Kita lanjut di 40. Perhatikan. 40 ganjil atau genap? Ganjil. Genap. Genap. Pasti bisa dibagi 2. berapa? 40 bagi 2. 20. Oke, 20 ganjil atau genap? Genap. Genap. Berarti bisa dibagi 2. berapa? 20 bagi 2. 10. Oke, 10 ganjil atau genap? Genap. Pasti bisa dibagi 2. berapa? 10 bagi 2. 5. Oke, sampai di sini selesai ya. Kita tulis faktorisasinya. Berarti 40 sebenarnya 2 kali 2 kali 2 kali 5. Oke, sekarang ya kita tulis di sini 2 kali 3 kali 5. Yang ini 2-nya ada berapa? 3. Berarti tulis 2 pangkat 3 kali 5. Oke, sekarang diingat mengalihkan faktor yang sama. Berarti yang dikalikan hanya faktor yang sama. Mana angka yang sama? Faktor yang sama berapa? 5 sama 2. Oke, apabila ada pangkat pilih yang kecil. Ada 2 pangkat 3. Berarti pilih yang mana? 2. Oke, pilih 2. Kita tulis di sini. Berarti FPD-nya 2 dikali berapa? 5. Oke, berapa 2 kali 5? 10. Understand? Paham? Paham. Understand? Yes. Yes or no? Yes. Yes, oke, baik, pintar kalau paham ya. Sekarang kalau paham, Bu Guru akan berikan latihan soal. Yes.